warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya mohon maaf, ini saya tidak menggunakan webcam dikarenakan sedang ada masalah. Jadi kita menegaskan dan menggunakan webcam dulu ya. Oke. Bab 3, teori relativitas oleh Einstein. Pada tahun 1905, Albert Einstein mengemukakan teori relativitasnya yang mematahkan prinsip hukum fisika klasik. Berdasarkan teori relativitas ini menyatakan bahwa ruang dan waktu dapat dibengkokkan, di mana teori ini mulai menjawab semua pertanyaan aneh yang terjadi di alam kita saat itu. Menurut pendapatnya, yang mutlak itu adalah kecepatan cahaya dan hukum fisika bagi semua pengamat, baik itu bergerak atau tidak. Nah, selanjutnya dampak relativitas khusus. Relativitas khusus itu berdampak pada dilatasi waktu, di mana waktu bergerak relatif terhadap pengamat, sehingga benda yang bergerak akan mengalami waktu yang lebih lambat. Nah, selanjutnya ada kontraksi panjang, di mana benda yang bergerak akan memendek dilihat dari pengamat yang diam. Selanjutnya ada massa relativistik. Massa benda yang bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang diam. Nah, selanjutnya momentum relativistik. Kecepatan benda yang memiliki massa akan memiliki momentum. Selanjutnya energi relativistik. Energi dan massa dapat setara, yang disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Nah, selanjutnya relativitas simultanitas. Nah, jadi dua kejadian yang terjadi secara simultan bagi satu pengamat mungkin tidak simultan bagi pengamat lain yang bergerak relatif. Selanjutnya kecepatan maksimum terbatas, di mana tidak ada objek yang dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya di ruang hampa. Namun pada jenjang SMA ini kita hanya mempelajari 3 materi saja, yaitu relativitas massa, relativitas momentum, dan relativitas energi. Nah, relativitas massa itu adalah menjelaskan bahwa massa benda yang tengah bergerak itu cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. Nah, sementara relativitas momentum itu menerangkan bahwa ketika benda memiliki berat massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya, sehingga dalam konteks teori relativitas khusus juga memiliki kemungkinan yang merubah momentum tersebut. Nah, selanjutnya relativitas energi adalah perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi oleh Einstein. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal di mana menanyakan sebuah partikel dalam keadaan diam memiliki massa 100 gram. Berapakah massanya apabila partikel ini bergerak dengan kecepatan 0,6 c? Nah, teman-teman perlu diketahui contoh soal di sini itu membahas mengenai relativitas massa. Di sini dapat kita jawab. Pertama kita tuliskan dulu yang diketahui, di mana yang diketahuinya itu massa awal yaitu 100 gram, massa ketika dia diam, teman-teman. Massa ketika partikel ini diam, lalu kecepatannya itu 0,6 c. Lalu yang ditanyakan adalah massa ketika partikel ini bergerak, teman-teman. Nah, selanjutnya dapat kita tuliskan rumus seperti ini. M sama dengan M awal dibagi akar 1 dikurangi kecepatan kuadrat dibagi c kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja nilainya ke dalam rumus, di mana M awalnya itu tadi dijelaskan dalam soal adalah 100 gram. Lalu kita tulis di sana 100, lalu dibagi akar 1 dikurangi. Nah, kita tulis di situ kecepatannya 0,6 c, lalu dikuadratkan. Nah, dibagi dengan c kuadrat. Nah, lalu kita operasikan perpangkatannya. 100 dibagi dengan akar 1 dikurangi akar 0,6 dikuadratkan itu 0,36 kuadrat. Kita tulis di sana 0,36 kuadrat. Lalu si kuadratnya tidak berubah dibagi dengan si kuadrat. Nah, lalu di situ kita akan menemukan
kecuali variabel yang sama dapat kita coret yang si kuadrat itu, maka hanya tersisa 0,36 saja. Oke, selanjutnya 100 gram tadi dibagi dengan akar. Nah, karena 1 dikurangi 0,36 ini hasilnya itu adalah 0,4. Nah, lalu kita tuliskan lagi di bawah 100 dibagi, nah akar dari 0,4 ini adalah 0,8 teman-teman. Lalu kita operasikan lagi 100 dibagi 0,8, maka hasilnya adalah 125 gram. Jadi masa awalnya itu 100 gram dan masa ketika bergeraknya itu adalah 125 gram. Ini sesuai dengan teori relativitas massa dan Einstein tadi, di mana massa yang diam cenderung lebih kecil atau massa yang bergerak itu cenderung lebih besar gitu masanya dibanding massa yang diam, teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya adalah relativitas milik Einstein ini menjadi penyempurna dari teori fisika klasik yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Kita menjadi paham bahwa gravitasi terbentuk karena adanya sebuah massa yang cukup besar untuk melengkungkan ruang dan waktu, yang membuat benda di sekitarnya tertarik mendekat. Sehingga semakin dekat benda dari sumber lengkungan, maka semakin besar gravitasinya dan waktu menjadi lebih lambat. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Nah, selesai sudah untuk pelajaran bab ketiga ini tentang relativitas. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.